Ya, selamat datang di vlog pertama saya di channel Mas Kakar Garage. Kali ini adalah vlog pertama saya. Di channel ini saya akan mereview beberapa mobil tua, mobil klasik seperti Mazda Cup, seperti mobil-mobil lainnya. Kali ini di vlog pertama saya akan mereview mobil di belakang saya ini. Mungkin sebagian dari Anda belum familiar dengan mobil ini. Oke, kembali lagi dengan saya. Di sini saya sudah bertemu langsung dengan pemilik mobil di samping saya ini. Dengan Mas siapa ini? Mas Ahmad. Wah, Mas Ahmad. Gimana kabarnya Mas Ahmad? Ya alhamdulillah baik. Kabar kita baik, tapi emang agak kusut nih. Iya. Agak kusut. Jalan aku kesini, bawa kesini emang ya semoga pandemi segera berakhir lah. Iya. Doa kita kan kayak gitu. Amin, ya, amin. Biar kita bisa jalan-jalan ini. Sebelumnya saya sendiri juga makasih nih Mas, mobilnya udah boleh direview. Ya. Kan mungkin sebagian dari penonton kami ini banyak yang penasaran dengan mobil tua klasik seperti Holden ini. Jadi lebih lengkapnya lagi saya mau tanya-tanya nih Mas, dulu kok suka sama mobil ini, sama motivasinya itu apa ya? Oh iya, kalau ngomongin saya suka itu emang udah lama ya, ikut dari tahun 2003 kayaknya. 2003 saya masih SMA itu, SMA di jalan kan lihat mobil kayak gini, kan badannya besar, bongsor, gagah. Nah itu yang saya suka dari mobil itu. Pertama kan bingung nih, maksudnya aku orang nggak tahu mobil sama awam sekali, gitu ya? Awam. Mobil ini nggak tahu ini mobil apa ini. Terus tanya-tanya temen. Memang dari dulu kan nggak ada internet. Iya sih. Ada internet kita harus ke warnet. Zaman dulu daripada ke warnet mending ngeteng beli rokok. Udah lama banget lah pokoknya Mas. Iya, udah dari tahun 2003 lah. Saya ingat saya jalan ketemu mobil Holden. Dulu tanya temen, ini mobil apa? Dikira kan kayak ini mobil Toyota jadul. Toyota itu mobil Toyota. Tapi kan ternyata bukan gitu lah, ada temen yang oh itu mobil Holden. Nah, makanya tak cari ini, maksudnya tak cari apa tentang mobil ini, apa sih mobil ini gitu ya. Terus ya alhamdulillah tahun berapa ya, 2000 pas internet udah mulai nih, mulai internet. Aku udah searching ini mobil apa, Holden kan macam-macam ya. Itu mulai tahu sedikit tentang mobil Holden. Jadi itu dulu suka mobil ini karena mobilnya bentuknya gagah gitu ya. Maksudnya dulu itu dapat mobil ini dari mana sih Mas? Kalau awal ini dari temen ya, itu emang awalnya ini mobil dari Jakarta. Terus mobil itu emang awalnya dari Jakarta, mobil plat Jakarta, terus dibeli temen orang Klaten. Terus akhirnya tahun 2018 bulan Desember kalau nggak salah. Udah 2 tahun. 2 tahun dari Desember 2018 saya lihat tanpa pikir yang pertama tak lihat itu
bukan 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 itu. Bodi emang awalnya nggak kayak gini, ini udah rehab total ini. Awalnya itu gimana Mas mobil ini? Wah, remuk dan remuk semua ini Kak. Pokoknya memang bener-bener kayak mobil rongsok gitu ya, maksudnya bener kayak mobil udah tua apa nggak keurus gitu. Ya, mungkin ntar ada ini, ada apa gambarnya sebelum jadi itu ada. Saya masih punya file itu. Pertama kali tak lihat itu suratnya, yang pertama kali aku beli itu emang pertama surat. Kalau bodi aku nggak mikir, nggak ngurus gitu loh. Ini Kak, surat-surat gitu udah semuanya lengkap. Udah surat pajak juga udah. Pokoknya yang penting kan surat Mas. Ya. Kalau misalnya surat mobilnya bagus, suratnya nggak lempeng kan percuma juga gitu loh. Bener-bener. Pertama kan langsung itu surat lengkap itu. Aku masih inget platnya itu kan plat Jakarta. Udah tanpa pikir panjang tak ambil, tak beli. Hari malamnya tak ambil ke sini, tak ambil dari Klaten ke rumah gitu loh. Ya itu perjalanan nggak ada masalah gitu loh. Maksudnya perjalanan dari Klaten ke sini nggak ada masalah. Nah ada kusut juga ini pas awal mula itu kan udah sampai ke sini terus. Paginya itu aku mau nyoba paginya mau nyoba, tak starter nggak hidup, starter sampai tak dorong ada sama adik-adikku 3 orang tak dorong gini, tak maju mesin nggak hidup. Nah kampret kan, emang udah tua banget gitu ya Mas. Dari segi dalamnya. Akhirnya ya udah aku telepon bengkel. Aku beneran nggak niat bangun total kayak gini, nggak niat banget. Pertama kali itu aku telepon bengkel, udahlah benerin mesinnya aja, yang penting hidup dulu. Ya, hidup sama bisa jalan. Jalan. Awal mula kan kayak gitu. Tapi ya udah pas udah kecukur ke bengkel, sekalian aja benerin sekalian. Oke, jadi kalau dari proses awal bangun itu butuh waktu berapa lama ya Mas kira-kira mobil ini jadi seperti kayak ini? Kalau ngomongin waktu itu dari Desember 2018 itu masuk, keluar ini baru 1 bulan lah. Jadi prosesnya hampir 2 tahun. Wah, lumayan juga ya Mas. Kalau buat bangunnya ini. Hampir 2 jadi ya emang ya itu hampir 2 tahun lah aku bangun, dari tertidur pulas sampai sekarang bisa jalan itu 2 tahun. Jadi emang teman-teman yang mau membuat atau membangun mobil kayak gini emang harus sabar. Harus, intinya itu sabar. Emang prosesnya itu lama. Ya itu yang penting itu Mas. Kalau cuma sabar aja nggak ada dana juga percuma. Iya sih, yang penting ada dana, kita harus sabar. Percuma kalau kita ada dananya banyak nggak sabar, nggak bakal jadi. Beda lagi kalau udah kita sabar, nggak ada dana, stres juga. Iya sih, emang kalau mau bangun mobil kayak gini itu ya kita harus siap-siap dompet, merogoh kocek yang dalam. Itu juga sama, emang waktunya emang harus sabar. Kalau kendalanya, ada kendalanya nggak ya Mas kalau mau bangun kayak gini? Maksudnya kendala di apa ini? Mungkin dari pengurusannya, apa waktu di bengkelnya, atau spare partnya atau yang lain-lainnya gitu. Ini awal pas masuk bengkel, kalau misalnya kendala ya memang ada sih. Maksudnya kendalanya itu spare part ya. Spare part ini awal spare part nggak ada semua, terus harus ngumpulin part satu-satu itu, dan susahnya asiknya Udin kayak gitu. Jadi kita punya uang belum tentu
belum tentu bisa dapetin apa yang dibutuhkan gitu loh. Susahnya lagi kalau kita pas nggak punya uang, ada temen nawarin nih. Ini ada part ini lah, kampret, pas dulu ada uang nyari nggak bakal dapet gitu. Jadi ya mungkin ini udah 100% seperti yang dipinginin Mas Ahmad, apa masih perlu banyak perubahan ini Mas? Kalau 100% sih belum. Ini kalau misalnya saya sendiri masih mungkin 80% ya. Ini mesin masih standar Mas. Mesin masih standar. Ini pakai mesin apa ya? Mesin standarnya. Ini mesin standar 202. Oh. Mesin standar 202 kalau nggak salah itu 3200 cc Mas. Oh. Itu juga. Gede. Kalau misalnya bensin sekali blayer itu udah bensin tuas gitu. Boros juga. Oke. Jadi emang mobil ini itu nggak cuma waktu bangunnya, emang pas kita udah punya mobil ini udah jadi pun biaya buat bensin dan perawatannya juga nggak murah. Tentu juga lama juga prosesnya. Jadi gini Mas, untuk bangun sampai kayak gini itu butuh biaya berapa ya kira-kira? Kan itu mungkin yang paling banyak teman-teman tanyain, berapa sih buat dari bahan pertama yang untuk dibangun sama untuk modifikasi sampai kayak gini. Kalau ngomongin biaya itu susah Mas. Kalau ngomongin biaya itu gini, kalau bilangin ya lumayan lah, maksudnya lumayan. Yang jelas yang paling susah itu di part ya. Maksudnya part ini kan depan yang paling kan aku nyari grillnya kan udah tak ganti. Ini yang kebetulan teman ada yang punya grill ini kan bukan grill aslinya Mas ini. Oh, jadi ini emang dari modifikasi yang Ahmad pengenin ya? Okay. Jadi grill itu udah tak ganti, itu barang itu katanya ya, kalau aku nggak tahu juga, katanya ini impor dari Afrika. Oh, wah, impornya jauh bro. Ya impor dari Afrika, terus itu kalau harganya ya itu ya nggak usah sebutin lah, nggak enak, kira mahal. Tapi kalau proses bangun itu ya kira-kira misalnya mobil udah kebeli ya siapin budget lah, nggak usah nanggung itu. Oke, ya mungkin minimal itu 50-an lah. Nah, untuk bahan aja itu mungkin 50-an ya Pak? Enggak, itu 50 itu spare. Untuk kalau ngomongin modifikasi kan macam-macam ya. Jadi 50 itu untuk spare cat sama benerin enggak ribet-ribet itu 50 udah dapat. Misalnya kalau sekarang ngomongin bahan itu berapa harganya, 50-an lah, 50 sampai 100 juta itu udah dapat. Tapi kita harus bangun itu kira-kira harus spare dana punya minimal itu 50 juta. Oke. Tadi teman-teman yang pengen banget punya mobil klasik, mobil tua tapi gagah keren kayak gini, minimal siapin aja uang 100 mungkin ya, sekitaran 100 jutaan atau lebih, bisa kurang juga tergantung modifikasinya kreatif. Ya Mas, ini kan tadi katanya belum 100% ya?
Untuk yang kurang itu apa aja sih? Mungkin sama part-partnya itu emang ori atau modifikasi semua atau emang campuran gitu? Satu-satu dulu ya, Oh, iya. Mbah, bingung. Nggak, kalau misalnya emang ini ya, ini kurang, emang kalau aku bilang yang tadi kan masih 80%. Jadi cita-cita sih aku kepengen ganti mesin, Mas. Ganti mesin ini kan mesin masih standar gitu. V6, 6 silinder, 3200. Mau pengen tak ganti V8 yang V8 yang ganti mesin aja lah, udah cukup. Nah, kalau emang kurang mesinnya gitu ya, ini kan mesin mas standar, aku benerin cuma pengen ganti mesin itu. Kalau yang lain-lain mungkin cuma benerin kaki-kaki aja sih, cuma kaki-kaki emang belum 100% beres. Terus kalau interior itu anu mas, kalau interior udah taubah kan, emang awal masih udah buluk, taubah cuma itu bikinin sendiri, bikinin di teman gitu loh, bikinin door trim tak bikin sendiri, door trim, terus part-partnya itu tak beliin sendiri. Ya kayak tadi, part itu susah banget, itu aku dapetin part itu setelah 1 tahun Pak ya. Setelah 1 tahun mobil tak bangun, aku baru dapetin partnya itu gitu loh. Dan itu cuma interior, part sama cuma ganti setir aja gitu mas. Emang banyak banget yang harus diganti gitu mas. Iya, kalau dibilang ori ini enggak ori 100%, udah banyak gantian, tapi ya dilihat masih enak lah, enggak jelek-jelek amat gitu. Saya lihat juga udah keren gitu mas, maksudnya kayak udah emang bener-bener 100% jadi gitu. Belum mas, emang tapi kan belum gitu ya. 100% belum 100%. Memang mungkin menurut orang ini udah bagus, udah 100%, tapi kalau menurut saya belum begitu jadi gitu loh. Oke. Ini kan saya lihat juga ya mas. Lihat apanya dulu ini? Tadi kan katanya dari Jakarta gitu ya. Iya. Terus ini kok platnya jadi AB gitu. Oh iya, kalau masalah plat emang ini pertama kali saya dapetin itu pajak mati 12 tahun mas. Wah, udah lama banget ini. Mati 12 tahun, terus tak urus sekalian, itu udah tak balik nama sekalian. Jadi besok misalnya pajak, tinggal pajak nggak usah ribet gitu. Oh iya, sama pajaknya sendiri itu mahal gak sih mas? Ini. Kalau ngomongin part mahal murah itu benernya relatif mas. Kalau misalnya ngomongin part-partnya ini, kalau yang ori, bener-bener ori kita harus import dari Australia ya bener-bener mahal. Tapi kan itu copot-copotan dari temen yang ada, tak ambil. Mungkin ada ada door trim, putaran kaca yang kiri dulu saya beli 1 dulu, terus besok 2 bulan lagi ada nih temen yang punya lagi yang kanan, ya kayak gitulah. Jadi asiknya bangun itu ya kayak gitu mas. Jadi kalau asiknya bangun beli part itu emang nggak 100% ada gitu loh. Jadi emang kita harus benar-benar jeli banget beli part-partnya gitu ya. Oke. Jadi mobil ini itu emang udah hampir jadi, tapi belum 100%. Belum, mak mesin. Tapi ini udah pernah buat jalan-jalan belum gitu mas? Kalau jalan-jalan sudah nih mas. Ya, mungkin cuma keliling-keliling sini Jogja yang cuma keliling-keliling sini aja dekat-dekat. Ya cuma mungkin jadi perhatian gitu. Jadi artis baru. Banyak yang perhatiin gitu ya mas? Iya. Jadi logikanya gini, kalau misalnya di jalan nih, di perempatan, ini mobil ini sama mobil, mungkin ini pendapatku pribadi ya, pendapatku pribadi, kalau ada ini mobil ini sama mobil baru, itu ya yang dilihat pasti ini, kan banyak yang pas di jalan suarane
blar, terus mungkin orang itu ngelirik semua gitu loh Mas. Ya jadi cuma pusat perhatian dan kita semakin pede aja gitu. Kalau buat nyetirnya sama kendaliinnya gitu susah nggak gitu Mas, sama apa sama mobil biasa baru ya, mobil biasa sama mobil ini gitu. Ya kalau misalnya sama mobil baru jelas enakan mobil baru Mas. Tapi kalau ngendalinya sih nggak susah-susah amat sih, sama sih, hampir sama kayak mobil baru, cuma kita agak gimana ya ngomong ini, agak susah apa ada sensasinya sendiri? Enggak. Jadi ya emang ada sensasinya sendiri. Terus ya enak aja lah, yang penting pede aja. Emang nggak susah-susah banget gitu ya? Enggak, kalau sama sih, hampir sama kayak mobil baru kok. Ini udah semua gitu. Kalau saya sendiri itu malah gak jadi tertarik gitu sama mobilnya itu. Mobil jadul tapi malah jadi keren gini. Nah, ya. Saya ini kan masih pemula gitu Mas. Ya sama saya juga masih pemula. Tertarik juga sama mobil kayak gini. Sarannya buat misal teman-teman yang mau bangun apa mau bikin juga mobil kayak gini itu, sarannya dari Mas Ahmad sendiri gimana? Mungkin ini ya, mungkin orang baru yang mau suka Holden atau orang yang mau pengen bangun Holden itu, kalau saran saya sih nggak usah cari mobil bahan. Jadi beda Mas, mobil bahan sama mobil yang udah jadi. Iya. Ya. Jadi logikanya kalau misalnya kita beli bahan nih, kalau kita beli bahan, logikanya ntar kita harus bangun, kita capek, maksudnya kita capek nunggu ini mobil di bengkel nggak kelar-kelar, bikin stres. Jadi mending beli mobil yang udah jadi. Hitung-hitungannya kalau aku lihat sih, hitung-hitungan bangun sama beli jadi itu hampir sama ya Mas? Hampir sama. Emang maksudnya nggak beda jauh dari harga, dari atau ya mungkin kalau kita bangun sendiri itu emang kita bisa bikin sesuai apa yang kita inginin. Kalau kita beli baru emang udah langsung jadi, nggak harus nunggu lama, nggak harus cari ini itu, tapi mobil udah siap jalan. Kalau aku sih nyaranin gitu. Jadi ya mungkin yang orang mau Holden mending cari mobil itu yang udah jadi. Taruhlah selisih harga mobil kayak gini ya, harga 100 juta, 120, mending beli yang itu ya, daripada beli yang buluk harga 30, 40, capek dibangunnya. Emang ya itu tadi, dari pertama kan emang udah ngomongin kalau bangun kayak mobil kayak gini emang lama, cari part-partnya juga susah ya emang, tapi ada sensasinya sendiri gitu. Kalau mau bangun ini dari nol, dari barang yang masih kayak rongsokan sampai siap jalan kayak gini. Ya itulah pokoknya, saran saya sih udah beli mobil yang jadi, nggak usah bangun. Itu pendapatku pribadi, soalnya aku bangun bukannya ini ntar jadi orang-orang terus wah ini beli jadi, ya emang itu saran yang terbaik emang kayak gitu Mas. Jadi saran terbaik orang yang baru awam nggak tahu mobil, mending beli mobil yang udah jadi daripada bangun. Oke, jadi udah selesai kita tanya-tanya tentang mobil ini, udah kupas semuanya, dari harga, lama bangunnya, dari part-partnya, dari dalamnya, mesinnya. Mungkin udah kita tanyain langsung sama Mas Ahmad yang punya mobil ini. Saran-sarannya juga udah dikasih saran tadi sama Mas Ahmad. Jadi ya terima kasih untuk yang sudah menonton video ini.
Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Dari saya bisa di channel Mas Kekar Garage. Terima kasih Mas. Ya, siap. Ya saya cuma itu yang jangan lupa like. Oke. Iya apa tadi? Like, subscribe. Subscribe sama like-nya Mas. Sama komennya ya, silakan. Oke. Saya tunggu di kolom komentar ya. Oke ya. Pokoknya jangan lupa subscribe. 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 Ya, subscribe lah. Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.